Bapa yang di surga, kami bersyukur di hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, dan biarlah peribadahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya bagi setiap kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk kiranya membukakan mata rohani kami, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami mampu menerimanya dan juga melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-8, dan demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita memperingati hari Pentakosta. Ketika mendengar kata Pentakosta, maka kita akan langsung mengingat tentang dua hal. Yang pertama, mungkin kita langsung teringat tentang merek sebuah gereja. Mungkin seperti GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, GUP, GSJP, dan semua merek-merek gereja yang memberikan nama gereja Pentakosta. Dan yang kedua, mungkin kita akan langsung mengingat tentang pencurahan Roh Kudus, bahasa roh, dan dimulai di Perjanjian Baru. Benarkah kira-kira Pentakosta seperti demikian? Apakah Pentakosta, perayaan Pentakosta hanya terjadi di Perjanjian Baru? Tentu tidak. Karena peristiwa Pentakosta sudah ada sejak di zaman Perjanjian Lama. Walaupun orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tidak menyebutnya sebagai Pentakosta. Kenapa? Karena kata Pentakosta itu adalah bahasa Yunani. Penta 50. Sedangkan orang Yahudi itu menggunakan bahasa Ibrani. Walaupun di dalam Perjanjian Lama tidak ditemukan kata Pentakosta, tetapi konsep Pentakosta itu ada di Perjanjian Lama, dan orang-orang Israel sudah ratusan tahun sejak turun-temurun sudah merayakan hari Pentakosta seperti yang kita rayakan bersama. Oleh karena itu, di minggu ini kita akan belajar Pentakosta di Perjanjian Lama, dan kita akan melihat kaitannya di Pentakosta Perjanjian Baru, dan juga yang menjadi relevansinya kepada setiap orang-orang Kristen di era modern ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Perjanjian Lama dikatakan di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang pertama, Allah memberikan satu hukum kepada orang-orang
Israel. Tahukah kita dikatakan di sana pada bulan yang ketiga. Sewaktu orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan pada bulan yang ketiga mereka itu diberikan Allah tentang hukum Taurat. Kalau kita menghitung-hitung hari itu secara spesifik, sewaktu hukum Taurat diberikan oleh Allah, itu jatuh di hari yang ke-50. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kaitannya bagian ini dengan Pentakosta? Ketika kita tahu bahwa orang-orang Israel memperingati Paskah, merayakan Paskah, itu berbeda dengan orang Kristen memperingati Paskah. Bagi orang Israel, Paskah yaitu mereka merayakan mengucap syukur. Mereka itu sudah lepas dari perbudakan Mesir. Sedangkan kita orang Kristen itu merayakan perbudakan dari dosa. Oleh karena itu ketika mereka keluar dari Mesir, itu bagi mereka adalah Paskah. Ketika mereka selesai Paskah, lalu pada hari yang ke-50 Allah memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai kepada orang Israel. Bukankah ini sama dengan kisah di Perjanjian Baru? Di mana ketika Paskah yang jatuh di hari Minggu, Yesus bangkit, dan pada hari yang ke-50 Roh Kudus turun. Perhatikan kesesuaian antara Paskah Perjanjian Lama dan juga di Paskah di Perjanjian Baru. Paskah di Perjanjian Lama, lalu setelahnya 50 hari, hukum Taurat diturunkan Allah sebagai penuntun hidup orang-orang Israel. Lalu di dalam Perjanjian Baru, perhatikan kesesuaiannya. Setelah Paskah, kebangkitan Yesus, lalu kita menghitung harinya, tepat di hari yang ke-50, tepat di hari ini kita memperingati bukan hukum Taurat yang diturunkan, tetapi Roh Kudus yang diturunkan. Jika di Perjanjian Lama, Taurat itu dipakai oleh Allah sebagai penuntun hidup orang-orang Israel. Lalu di Perjanjian Baru sampai di masa anugerah ini, maka Roh Kudus diturunkan sebagai penuntun kehidupan orang-orang percaya. Lalu kita mari selanjutnya melihat kesesuaian kisah tentang Pentakosta di Perjanjian Lama dan di PB. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-16, ketika Musa naik ke atas gunung Sinai itu, lalu orang-orang Israel dari bawah melihat bahwa ada suara guruh yang bergemuruh dan suara kilat menyambar-nyambar ketika hukum Taurat ini diturunkan. Bukankah ini juga sama digenapkan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 2 sampai 3. Dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras dan lidah nyala api yang menyambar-nyambar. Perhatikan kesesuaian antara turunnya Taurat dengan turunnya Roh Kudus. Di dalam Taurat sewaktu dia turun, maka ada bunyi guruh yang bergemuruh dan suara kilat yang menyambar-nyambar. Dan sewaktu di PB, demikian juga hal yang terjadi. Lalu berikutnya kita akan melihat jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-28. Sewaktu Musa naik di atas gunung Sinai itu, lalu dibawa orang-orang Israel menganggap bahwa Musa sudah mati dan tidak ada lagi yang menjadi gembala mereka, sehingga mereka itu menyembah, membuat patung lembu emas. Lalu mereka menore-nore diri, lalu mereka menari-nari menyembah patung itu. Dan sewaktu Musa turun, apa yang terjadi? Musa itu memberikan satu maklumat yang keras bahwa mereka sudah mendukakan hati Tuhan, sehingga dikatakan saat itu orang Israel
3.000 jumlahnya mati karena mereka mendukakan hati Tuhan. Perhatikan di dalam kesesuaian, di dalam kisah pencurahan Roh Kudus. Di pasal yang kedua, ayat ke-41. Sewaktu Roh Kudus turun, sewaktu melawat setiap mereka, dan Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Di sini kita melihat ada satu permainan kalimat antara kejadian di Perjanjian Lama dengan kejadian di Perjanjian Baru. Satu persamaan di dalam rentang waktu yang begitu panjang. Tetapi demikianlah cara Allah menggenapkan maksud pikiran Allah kepada umatnya. Jika di Perjanjian Lama mereka tidak menyebutnya Pentakosta, tetapi mereka memahami apa itu Pentakosta. Dan mereka mengingatnya dan merayakannya. Dari mana kita tahu bahwa orang-orang Israel merayakan Pentakosta? Saya akan bacakan kepada setiap kita di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk merayakan hari raya 7 minggu. 7 kali 7 itu 49. Lalu memasuki hari yang ke-50, orang Israel itu mengadakan satu perayaan yang besar. Apa yang dilakukan oleh mereka saat itu? Mereka itu dikatakan, mereka itu memanen secara skala besar. Gandum-gandum dipanen, lalu mereka akan membawa hasil panen itu dan sebagian akan dipersembahkan di kemah suci. Itu yang dilakukan oleh mereka. Mereka akan berkumpul di sana, bersyukur kepada Tuhan. Sewaktu mereka di Mesir, mereka tidak punya kebebasan untuk memanen, untuk memakan hasil panen mereka. Sekarang mereka punya kebebasan, kelimpahan secara materi. Selain itu, apa yang dirayakan mereka? Mereka juga mengingat akan peristiwa sewaktu Taurat diturunkan di Gunung Sinai. Dan mereka akan mengingat-ingat Taurat itu di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, orang Israel secara turun-temurun itu merayakan Pentakosta di dalam kehidupan mereka, di mana panen dan juga mengingat turunnya Taurat di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat di dalam Perjanjian Lama tentang kisah Pentakosta. Lalu kita akan melihat apakah tujuan Allah memberikan satu perintah kepada mereka untuk merayakan hari raya 7 minggu, turunnya Taurat, dan juga mereka memanen secara besar-besaran. Mari kita akan melihat, orang Israel diberikan Taurat dan dijadikan bangsa pilihan Allah, bertujuan sebagai model, sebagai percontohan bagi bangsa-bangsa lain, agar bangsa-bangsa lain tahu perbedaan antara mengenal Allah yang benar dengan ilah yang lain. Ketika bangsa Israel diberkati, mereka setia dan dididik saat mereka membelakangi Tuhan. Oleh karena itu, ini juga yang menjadi alasan Allah mengutus Roh Kudus kepada hidup orang Kristen, yaitu untuk menjadi model. Orang Kristen menjadi percontohan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tujuannya apa? Kita diberikan Roh Kudus dan memiliki kuasa dari Roh Kudus. Perhatikan tujuannya, agar kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik di Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian PB, di dalam Perjanjian Baru, secara konsisten menunjukkan bahwa tujuan utama peringatan
Pentakosta itu adalah pemberitaan Injil. Menceritakan tentang kerajaan Allah kepada orang yang tidak percaya. Akan menjadi satu kekeliruan besar tatkala dipahami pencurahan Roh Kudus itu sebagai pembaptisan Roh Kudus secara ulang dan juga ditandai dengan kemampuan berbahasa roh. Ketika kita memahami, wah ini Pentakosta, berarti akan terjadi pencurahan Roh Kudus kembali. Dan juga akan banyak kemampuan-kemampuan berbahasa roh. Itu adalah suatu hal yang keliru. Kenapa? Karena kasih karunia berbahasa roh hanyalah media yang dipakai oleh Allah untuk menarik perhatian orang banyak untuk tertarik mendengar Injil. Perhatikan, bahasa roh itu media, sarana untuk menarik orang agar percaya kepada Injil. Perhatikan jemaat yang kasih Tuhan, kenapa pencurahan Roh Kudus dilakukan saat Pentakosta? Kenapa bukan di hari Paskah? Kenapa tidak dilakukan di momen-momen lainnya? Karena saat Pentakosta itu adalah salah satu dari 3 perayaan besar orang Yahudi. Yang pertama itu adalah perayaan Paskah, yang kedua Pentakosta, dan yang ketiga Hari Raya Pondok Daun. Dan di ketiga perayaan ini, orang-orang Yahudi yang diaspora, yang tersebar di seluruh dunia, itu akan mudik pulang kampung. Dan mereka akan terfokus di Yerusalem untuk memberikan upacara-upacara kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita membaca bagian ini tadi, ketika mereka dipenuhi dengan karunia-karunia itu, bukankah dikatakan di sana, sewaktu itu orang-orang Yahudi yang tersebar di bangsa-bangsa itu kaget mendengar para rasul-rasul berbicara dengan bahasa dari daerah asal mereka. Itulah momen yang dipakai oleh Allah saat pencurahan Roh Kudus. Lalu para murid-murid diberikan kuasa, kemampuan berbahasa roh, sehingga menarik perhatian mereka untuk datang berkerumun, mendengar. Dan ketika mereka mendengar, ada di antara mereka yang bertobat, percaya kepada Yesus, dan kembali ke daerah mereka untuk membawa obor Injil itu di tempat tinggal mereka masing-masing. Oleh karena itu Pentakosta, fokus utamanya bukan berbahasa roh, bukan pencurahan Roh Kudusnya, tetapi selalu fokusnya adalah kerajaan Allah yang diberitakan di seluruh dunia. Panggung utama dari Pentakosta itu adalah pekabaran Injil. Fokus utamanya, tema besar dari Pentakosta adalah pekabaran Injil, bukan karunia-karunia. Salah kaprah ketika kita menganggap bahwa Pentakosta identik dengan harus mampu berbahasa roh, harus mampu dibaptis di dalam roh. Tidak demikian. Tetapi Pentakosta mengingatkan setiap jemaat Tuhan, sama prinsipnya di perjanjian lama, Taurat diturunkan agar orang Israel jadi model, percontohan, menjadi berkat bagi orang lain. Di perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan menjadi model, percontohan, agar menjadi berkat, mengabarkan Injil kepada orang banyak. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, di momen Pentakosta ini, kita harus menyadari bahwa kita diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita, untuk mengabarkan Injil melalui kehidupan kita. Itu bisa kita mulai melalui doa-doa kita. Doa-doa yang terfokus agar diberkati kesehatan, diberkati toko, usaha, pekerjaan. Itu adalah doa yang baik. Tetapi semua orang melakukannya. Tetapi orang-orang yang mengerti, memaknai Pentakosta dalam hidupnya, ia akan mulai berdoa untuk menggunakan hidupnya menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi gerejanya, bagi bangsanya. Dan menurut saya, ketika kita patuh taat kepada pemerintah dengan social distancing, cuci tangan yang bersih, kita sudah berguna bagi bangsa. Dan kita sudah memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Selamat
hari Pentakosta. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah belajar hakikat Pentakosta melalui firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, melalui momen Pentakosta, Tuhan memaksudkan mendesain kami untuk menjadi saluran berkat, untuk memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah rumah tangga, di lingkungan pekerjaan, dan juga di tengah-tengah jemaat. Biarlah kami senantiasa memakai hidup kami menjadi saluran berkat Tuhan untuk memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan memampukan setiap kami dan jemaat Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.